Baik anak-anak, kita mulai aja ya. Di on cam dong. Ya, kelihatan yang barengan apalagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabi sadri wala suri amri untuk bersama islami yafqahu qawli amma ba'd. Ya, anak-anak sebelumnya mohon maaf ya telah mengganggu waktu luang kalian ya. Apalagi baru pulang sekolah banget ya. Mungkin ini enggak semuanya di rumah ya. Itu yang barengan ada di mana? Ya. Baik. Kita untuk mengejar yang kemarin terpakai PTS ya waktunya. Sekarang itu akan masuk ke dalam pembahasan mengenai hukum syara dan pembagiannya. Nah, sebelumnya sama Ibu sudah dibahas kan ya tentang ijtihad. Ada yang masih ingat nggak apa itu ijtihad? Ya, diingat-ingat lagi. Berjihad bukan, Bu? Ijtihad, menggali hukum, ya. Menggali hukum. Ya, menggali hukum. Sehingga nanti akan menimbulkan beberapa mazhab itu. Kan kemarin yang sama Ibu sudah dibahas sebelum PTS, konsep ijtihad dan bermazhab, ya kan? Sama Bu Novi kemarin. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengenai hukum syara. Apa itu hukum syara dan apa saja pembagian hukum syara. Nah, berikut akan Ibu share ya PPT-nya. Sudah terlihat belum? Sudah, Ibu. Oke. Ya, baik. Nah, ya. Mengenai hukum syara. Sebelumnya, ada yang sudah mencari tahu belum? Apa itu hukum syara? Ada yang tahu nggak? Yaitu yang berdua, apa coba hukum syara? Ya, hukum syara atau hukum syar'i merupakan peraturan yang ada untuk menetapkan, untuk mengatur perbuatan manusia. Karena kebayangkan ya, jika manusia hidup tanpa suatu hukum, bagaimana manusia melakukan suatu perbuatannya setiap harinya. Jangankan manusia, bahkan di hutan pun ya, makhluk-makhluk hutan mereka memiliki hukumnya tersendiri ya. Ada hukum rimba di situ yang mengatur hukum di antara makhluk-makhluk hutan. Nah, sedangkan manusia itu sendiri, ya tentu saja sudah pasti harus ada hukum, terutama bagi umat muslim, yaitu hukum syara atau hukum syar'i untuk mengatur segala aktivitas perbuatan mereka dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, unsur-unsur dalam hukum syara ini ada 4, yaitu ada al-hakim, kemudian al-hukmu, al-mahkum bih, lalu ada al-mahkum alaih. Apa itu al-hakim? Al-hakim yaitu orang yang, al-hakim adalah yang menciptakan hukum. Al-hakim itu pencipta hukum sebagai sumber syariat bagi semua perbuatan mukallaf. Jadi, siapa itu al-hakim? Al-hakim adalah Allah. Nah, lalu kapan sih sumber syariat diturunkan kepada manusia? Ada beberapa kriteria waktu diturunkannya hukum syara oleh Allah, yaitu secara langsung berupa apa? Berupa nas-nas yang diwahyukan kepada Rasul atau Al-Quran. Ya. Yang kedua, hukum syara itu diberikan kepada para ulama mujtahid untuk mereka istinbatkan
sehingga menghasilkan suatu hukum yang dapat mengatur perbuatan mukallaf. Nah, para ulama mujtahid ini mereka berijtihad tentu saja dengan bantuan dalil-dalil dan tanda-tanda yang disyariatkan. Kemudian di sini, apa sih dalil nakli yang mendasari bahwasannya Al-Hakim itu adalah Allah sebagai pembuat hukum? Dalilnya yaitu dalam Quran surat Al-An'am ayat 57. Coba ada yang baca satu orang, laki-laki Arabnya tuh, perempuan artinya. Ayo. Juli artinya, Bu. Ya, Arabnya dulu tuh siapa laki-laki sok. Tunjuk atau sama Juli. Juli artinya, Bu. Ya, Arabnya dulu. Sekarang Arabnya dulu. Katanya laki-laki Arabnya. Ya, siapa? Belum ada yang mau. Ayo laki-laki. Mana laki-lakinya? Ayo, A. Loh, siapa aja yang hadir ya? Loh, laki-lakinya ada? Hadir? Apa nggak ada? Nggak ada yang respon laki-laki? Siapa nih? Fakih. Ada yang namanya Fakih? Bu, saya ingin mencoba, Bu. Boleh nggak, Bu? Oh ya, sok. Siapa itu? Kakak? Kakak Putra? Ya, Ya, silakan. mulai, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzdzabtum bih ma yuhdi ma yasta'jiluna bih inil hukmu illa lillah yakussul haqqu wa huwa khairul fasilin. Sadaqallahul adzim. Ya, terima kasih. Ya, silakan artinya tadi langsung. Siapa tadi? Artinya, sesungguhnya aku berada di atas hujah yang nyata atau Al-Quran dari Tuhanku. Sedangkan kamu mendustakannya, tidak ada padaku apa atau azab yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia memberi keputusan yang paling baik. Udah, Bu. Ya, terima kasih ya. Jadi di sini telah dijelaskan ya dengan sangat jelas secara tekstual bahwasanya yang menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Inil hukmi illa lillah. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Oleh sebab itu, di sini Allah disebut pula dengan istilah syari atau pembuat hukum. Nah, di sini kan dijelaskan sangat jelas bahwasanya hanya Allah sebagai pembuat hukum. Nah, lalu bagaimana sih dengan peran Rasul dan para mujtahid yang mana mereka melahirkan hukum-hukum secara pula? Nah, bagaimana coba peran Rasul dan para mujtahid? Ada yang tahu sebelumnya? Yo, nih ya, lihat ya. Jadi ada dua golongan yang berpendapat mengenai peranan Rasul dan para mujtahid dalam melahirkan hukum syara. Golongan pertama, mereka sudah jelas bahwasanya berpendapat pembuat hukum itu hanya Allah semata. Nah, di golongan kedua ini yang mereka berpendapat bahwa Rasul dan para mujtahid memiliki peran sebagai penyampai hukum Allah, yaitu yang melahirkan hukum-hukum syara yang tidak dijelaskan oleh Allah secara tekstual dalam wahyunya, yaitu dalam Al-Quran. Jadi golongan kedua ini berpendapat bahwasanya Rasul dan para mujtahid memiliki peran sebagai penyampai hukum dan melahirkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Nah, dilihat ya, salah satu contoh hukum yang tidak ada dalam Al-Quran mengenai pelaksanaan sholat jenazah
ketentuan penyelenggaraan jenazah, mulai dari memandikan hingga menguburkan, termasuk kaifiat sholatnya. Hal ini ditetapkan langsung oleh Rasulullah dalam sunnahnya dan tidak ada dalam Al-Quran. Seperti itu ya, mengenai peran Rasul dan para mujtahid. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan al-hukmu atau hukum. Hukum menurut bahasa yaitu menetapkan sesuatu terhadap sesuatu. Sedangkan menurut istilah ulama, yaitu Muhammad Abu Zahroh, al-hukmu atau hukum ini dijelaskan sebagai khitabus syari' muta'allaqu bi amwalil mukallafin bi ibtidai awit tahiri awil wad'i. Jadi hukum itu adalah tuntutan syar'i atau seruan. Jadi seruan di sini yaitu khitab ya. Khitab adalah seruan. Seruan Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik sifatnya mengandung perintah ataupun larangan, adanya pilihan atau adanya sesuatu yang dikaitkan dengan sebab atau hal yang menghalangi adanya sesuatu. Jadi pada intinya hukum atau al-hukmu itu adalah tuntutan syar'i berupa seruan Allah Subhanahu wa taala. Memahami hukum-hukum syara merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Sebab apa? Sebab tadi ya di awal telah dijelaskan, hukum syara itu memuat aturan yang berkaitan dengan perbuatan dan tingkah laku manusia. Jadi yang berkaitan baik dengan perintah maupun larangan yang tidak boleh dilanggar. Nah, hukum-hukum syar'i ini terbagi menjadi dua secara besarnya. Yang pertama ada hukum taklifi, yang kedua ada hukum wad'i. Nah, sekarang kita akan membahas hukum taklifi terlebih dahulu ya. Hukum taklifi adalah hukum yang mengandung tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan pasti, tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan tidak pasti, tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan pasti, untuk meninggalkan dengan tuntutan tidak pasti, dan tuntutan untuk memilih mengerjakan atau meninggalkan. Dari pengertian hukum taklifi dapat kita bagi bahwasanya hukum taklifi itu ada 5. Yang pertama al-ijab yang kita kenal dengan wajib. Kemudian ada an-nadab yang kita kenal dengan sunnah, lalu at-tahrim yaitu haram. Yang keempat ada al-karohah atau makruh, yang kelima al-ibahah atau mubah. Nah, kelima hukum taklifi ini oleh para ulama usul fikih dikenal dengan istilah al-ahkamul khamsah, yaitu hukum yang 5 ya. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu al-ijab atau wajib, yaitu hukum untuk mengerjakan dengan tuntutan pasti. Salah satu contoh perbuatannya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 mengenai wajibnya untuk melaksanakan sholat. Lalu an-nadab atau sunnah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 hingga 283, yaitu tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan tidak pasti. Apa sih yang tidak pasti di sini? Nih, dapat dilihat ya artinya. Di sini Al-Baqarah ini menjelaskan tentang muamalah. Muamalah di sini yang mengandung unsur hutang piutang. Ketika melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Jadi di sini 282 ini diperintahkan untuk menuliskan hutang. Namun ayat 282 ini bermunasabah atau berkolerasi dengan ayat selanjutnya, yaitu 283. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lainnya, jadi ketika yang melaksanakan hutang piutangnya itu di antara teman, misalkan kalian antara teman sekelasnya gitu, saling menghutang. Nah, dan sudah saling mempercayai ya kalian tuh. Hendaklah yang dipercayainya itu menunaikan amanat atau hutangnya. Jadi ketika misalkan yang berhutang dengan yang dipihutangnya itu sudah saling mengenal, apalagi misalkan teman sekelas, jadi ya tidak apa-apa ketika tidak menuliskannya. Maka dari itu di sini tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan tidak pasti. Masuk ke dalam at-tahrim atau haram. Al-Isra ayat 32. Tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan pasti ya.
Mungkin teman-teman juga anak-anak semua sudah tidak asing dengan ayat ini tentang larangan untuk mendekati zina. Sebab zina itu perbuatan yang keji dan buruk. Nah, di sini jelas bahwasanya mendekatinya saja sudah tidak boleh, sudah Allah larang. Apalagi melakukannya ya, na'udzubillah. Ini sudah pasti haram. Selanjutnya ada al-karohah atau makruh. Contoh perbuatannya dalam surat Al-Maidah ayat 101, meninggalkan dengan tuntutan tidak pasti. Janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang tidak diterangkan kepadamu, justru menyusahkan kamu. Jadi contoh dalam Al-Maidah ayat 101 ini pada zaman Rasul ya terjadinya. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasul tentang suatu hal, yang mana suatu hal yang ditanyakannya itu belum diturunkan oleh Allah firman-Nya kepada Rasul. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Nah, di sini makanya Rasul belum menyampaikan suatu hal itu karena memang belum diturunkan oleh Allah. Namun ketika ada seseorang yang bertanya gitu ya kepada Rasul, maka Allah telah memaafkan orang itu. Nah, jika untuk contoh makruh di zaman ini, ya kalian jangan menanyakan suatu hal yang akan menyulitkan kalian gitu ya, seperti menanyakan tentang bagaimana bentuk Tuhan atau hal-hal yang lainnya gitu ya. Atau misalkan ketika sedang berpuasa juga ya ada hal yang dimakruhkan seperti menyikat gigi di siang hari gitu ya, itu tidak boleh karena kan akan terasa gitu rasa odol kayak gitu ya rasa giginya. Lalu selanjutnya ada al-ibahah atau mubah. Contoh perbuatannya ada dalam Al-Baqarah ayat 235 mengenai meminang perempuan atau melamar perempuan dengan sindiran, secara sembunyi-sembunyi ya. Di sini keadaannya misalkan ketika ada seorang wanita yang baru saja dicerai dan masuk dalam masa iddah, wanita itu belum habis, akan tetapi ada seorang laki-laki yang ingin melamarnya. Nah, melamar dengan sindiran itu misalkan seperti ini ya, kepada wanita yang sudah bercerai. Kalimatnya seperti ini. Walaupun kamu sudah menjadi janda dan sudah bercerai, namun masih banyak laki-laki di luar sana yang masih mencintaimu. Nah, itu salah satu kalimat lamaran dengan sindiran ya. Meminang perempuan dengan sindiran. Seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam hukum wad'i yang kedua ya. Hukum wad'i ini adalah hukum yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, mani, azimah, dan rukhsah, sah dan batal bagi sesuatu. Jadi pada intinya hukum wad'i ini adalah hukum yang menyebabkan ada atau tidaknya hukum taklifi, yang menyebabkan ada atau tidaknya al-ahkamul khamsah tadi ya, hukum wad'i ini. Nah, kita lihat satu-satu ya. Yang pertama ada sebab. Menurut ulama usul, sebab adalah sifat zahir, tetap dan menetapkan suatu hukum karena syariat mengaitkan sebab dengan sifat. Ketika seseorang melakukan sebab, maka akan timbul akibatnya, baik dia berniat untuk menimbulkan akibat atau tidak, karena kaitannya antara sebab dan akibat adalah berkaitan dengan hukum syar'i. Tanda-tanda dari sebab adalah mengharuskan keberadaan hukum dan tidak adanya sebab mengharuskan ketiadaan hukum. Jadi sebab itu pada intinya dapat diartikan sebagai hal yang menimbulkan adanya sesuatu. Contohnya dalam Quran surat Al-Isra ayat 78 yang artinya dirikanlah sholat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jadi di sini posisi tergelincir matahari itu sebagai sebab atau yaitu tanda untuk menetapkan wajibnya sholat zuhur. Itu. Lalu yang kedua ada syarat. Syarat adalah sesuatu yang tiadanya mengharuskan ketiadaan.
dan keberadaannya tidak mengharuskan keberadaan ataupun ketiadaan rukun mengharuskan ketiadaan hukum ketika rukun tidak ada. Nah, singkatnya, syarat ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan, yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan suatu perbuatan. Dalam hal ini, syarat sama dengan rukun sama seperti syarat ya. Bedanya, misalkan rukun takbiratul ihram dan sujud dalam salat itu merupakan bagian dari hakikat salat. Jadi takbiratul ihram dan sujud itu menyatu sebagai hakikat salat. Sedangkan wudhu atau bersuci misalkan sebagai syarat sholat merupakan hal di luar hakikat sholat. Nah, di sini ada ya syarat, contoh syarat ada 2 macam. Yang pertama ada syarat wajib, seperti nisab zakat sebagai syarat wajib zakat. Ketika seseorang yang memiliki harta telah mencapai nisab zakat, berapa coba nisab zakat? Ada yang ingat? Ada yang tahu nggak? Nisab zakat ada berapa? Yo. Nisab zakat berapa persen? Ayo. Nisab zakat 2,5% ya. Ketika seseorang memiliki harta dan telah mencapai 2,5%, memiliki harta yang lebih, maka ia harus mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Maka sudah diwajibkan untuk berzakat. Lalu ada syarat sah, yaitu suci atau wudhu ya. Suci atau wudhu ini merupakan syarat sah sholat. Ketika seseorang berwudhu, maka sudah pasti sah sholatnya. Dan ketika seorang tidak berwudhu atau tidak taharah, maka sholatnya tidak sah. Seperti itu, pembahasan mengenai syarat. Lalu yang ketiga ada mani atau penghalang, yaitu sifat zahir yang pasti yang menghalangi tetapnya hukum atau dengan istilah lain, sesuatu yang mengharuskan tidak adanya hukum atau batalnya sebab. Mani terbagi menjadi 2 macam, yaitu mani terhadap, yang pertama ya, ada mani terhadap hukum. Nah, mani terhadap hukum ini yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh syariat yang menjadi penghalang bagi hukum. Contohnya, yaitu haid bagi wanita yang menjadi mani untuk melaksanakan sholat. Seperti ini ya, posisi haid itu sebagai mani atau penghalang dari sehingga batalnya sebab, yaitu batalnya pelaksanaan sholat. Begitu. Lalu yang kedua ada mani terhadap sebab, yaitu penghalang yang ditetapkan oleh syariat yang menjadi penghalang terfungsinya sebab, seperti berhutang menjadi mani atau penghalang wajibnya zakat pada harta yang dimiliki. Jadi ketika seseorang memiliki hutang, bukan berarti ia tidak wajib zakat ya, tapi ia harus membayar terlebih dahulu hutangnya. Dan wajibnya zakat itu masih tetap berlaku bagi dirinya ketika ia sudah melunasi hutangnya. Selanjutnya mengenai azimah dan rukhsah. Yang pertama, azimah adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf tanpa adanya uzur, seperti sholat 5 waktu yang sejak awal telah diberlakukan untuk setiap mukallaf dalam berbagai keadaan, lalu wajibnya untuk meninggalkan memakan makanan haram yang sejak awal telah disyariatkan haram, seperti bangkai dan darah, yang berlaku bagi setiap mukallaf dalam berbagai keadaan. Lalu ada rukhsah atau keringanan. Rukhsah ini ada hukum yang berkaitan dengan suatu perbuatan karena adanya uzur sebagai pengecualian dari azimah. Nah, seperti orang yang berada dalam perjalanan, ia mendapatkan keringanan dalam pelaksanaan sholat. Lalu orang yang dalam keadaan terpaksa atau misalkan di dalam hutan, ia dapat keringanan sehingga diperbolehkan memakan daging binatang buas. Selanjutnya, yang terakhir ada sah dan batal ya, hukum wad'i yang kelima. Sah dan batal ini adalah sesuatu yang dituntut oleh Allah
dari para mukallaf berupa perbuatan dan apa yang ditetapkannya untuk mereka berupa syarat dan sebab. Apabila mukallaf melaksanakannya, terkadang menghukuminya sah dan terkadang menghukuminya tidak sah sebab dan syaratnya tersebut. Sah dan batal ini ada 3 ya, di sini dapat dilihat. Yang pertama, jika yang dilakukannya itu perbuatan wajib, seperti sholat, puasa, haji, yang mana telah disempurnakan rukun dan syaratnya, otomatis efek yang diakibatkannya itu adalah sah sholat, puasa, dan hajinya. Maka ia telah terbebas dari kewajibannya dan tidak akan mendapatkan hukuman di dunia serta mendapatkan pahala di akhirat. Lalu yang kedua, jika yang dilakukannya itu sebab syar'i, seperti melakukan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka efeknya adalah sah perkawinan tersebut dan halalnya berhubungan suami istri. Lalu yang ketiga ada jika sah yang dilakukannya itu syarat, seperti syarat wudhu bagi orang yang sholat, serta disempurnakan syarat dan rukun wudhunya, maka efek yang diperoleh adalah sholat yang dilakukannya itu menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah penjelasan mengenai hukum taklifi dan hukum qat'i dan masing-masing contohnya ya. Hukum taklifi ada 5, hukum qat'i pun ada 5. Selanjutnya ada hukum fi'l. Menurut Abdul Akrim Zaidan, hukum fi'l adalah perbuatan orang mukallaf yang berkaitan dengan hukum syara. Sedangkan menurut Muhammad Zahor, esensi dari hukum fi'l adalah objek hukum. Jadi Zahor menyebutkan bahwasanya mahkum fi'l ini berkaitan dengan realisasi atau implementasi dari hukum taklifi, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Jadi pada intinya mahkum fi'l ini disebut dengan objek hukum. Nah, masuk ke dalam mahkum alaih. Mahkum alaih ini merupakan orang mukallaf yang dibebani hukum syara. Mahkum alaih ini yaitu objek hukum orang mukallaf yang melaksanakan hukum fi'l, yaitu objek hukum. Yang orang-orang mukallaf ini memiliki 2 syarat sehingga dapat melaksanakan pembebanan hukum syara. Yang pertama, mukallaf itu harus kesanggupan untuk memahami khitab atau seruan Allah yang dibebankan kepadanya. Lalu mukallaf itu harus memiliki kemampuan untuk menerima pembebanan hukum taklifi. Nah, memiliki kemampuan untuk menerima hukum taklifi ini dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama ada disebut dengan ahliyatul wujub, yaitu kemampuan untuk menerima hak dan kewajiban. Kepantasan ini, ahliyatul wujud ini, dasarnya adalah kemanusiaan. Jadi ahliyatul wujud ini, kemampuan menerima hak dan kewajiban, berlaku selama masa kemanusiaan itu tetap dimiliki. Yang kedua, ahliyatul ada, yaitu kecakapan bertindak. Kecakapan bertindak ini dilihat dari kepantasan seseorang untuk dinilai sah atau tidaknya segala ucapan dan perbuatannya. Sah atau tidaknya perbuatan itu, dan apakah perbuatan yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Itulah yang disebut dalam ahliyatul ada, kecakapan bertindak. Nah, ada hubungan, selanjutnya pembahasan mengenai hubungan manusia dengan ahliyatul wujub, yaitu kemampuan dan kewajiban. Ahliyatul wujud ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, ahliyatul wujud kurang sempurna, yaitu kemampuan seseorang dalam menerima hak dan kewajiban yang tidak utuh, di mana ia hanya pantas menerima haknya saja, sedangkan untuk memiliki kewajibannya ia belum pantas dan belum tepat, seperti bayi yang masih dalam kandungan ibunya. Lalu yang kedua, ahliyatul wujud sempurna, di mana seseorang sudah pantas menerima hak sekaligus kewajibannya. Nah, ahliyatul wujud ini akan tetap melekat pada dirinya selama manusia masih hidup. Yang
Kemudian ada hubungan manusia dengan ahliyatul adab, yaitu hubungannya dengan kecakapan bertindak. Ahliyatul adab ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, tidak memiliki ahliyatul adab sama sekali, yaitu ketika manusia belum memiliki akal, sehingga mereka tidak memiliki kecakapan untuk berbuat. Gitu. Misalkan anak kecil, ya, orang gila, orang yang kurang akal gitu. Kemudian ada ahliyatul adab kurang sempurna, di mana mereka telah kecakapan untuk bertindak, telah mampu memahami baik dan buruk, manfaat atau tidaknya suatu perbuatan, tetapi ia masih labil karena masih kuat ilmu yang punya. Contohnya seperti anak-anak kecil yang telah memayis. Yang ketiga, ahliyatul adab sempurna, keadaan orang yang sudah dewasa dan berakal. Nah, hal-hal yang selain ini dalam usul fikih disebut dengan awarid ahliyah. Awarid ahliyah ini terbagi lagi menjadi 2 macam, yaitu yang bersifat samawiyah dan kasabiyah. Awarid ahliyah samawiyah adalah hal-hal yang berada di luar kemampuan manusia, yaitu yang langsung dari Allah gitu ya, takdir dari Allah. Seperti keadaan belum dewasa atau anak-anak, gila, kurang akal, bodoh atau idiot, tertidur, lupa, sakit, haid, nifas, dan wafat. Itulah awarid ahliyah samawiyah. Lalu yang terakhir, awarid ahliyah tadi awarid ahliyah kasabiyah, yaitu halangan-halangan yang pada dasarnya berasal dari perbuatan atau usaha manusia itu sendiri. Awarid ahliyah kasabiyah ini dapat dilakukan oleh manusia gitu ya, oleh perbuatan manusia seperti boros, mabuk, minuman keras, bepergian, lalai, bergurau, bodoh atau kurang mengetahui, dan terpaksa. Ya, alhamdulillah ya, pembahasan mengenai hukum syara yang tadi cukup banyak, mulai dari al-hakim, al-hukmu, lalu macam-macam hukum taklifi, hukum wad'i, ya, mahkum fi dan mahkum alaih telah beres. Nih, jadi kesimpulannya ya, yang dapat kita ambil bahwasannya al-hakim itu adalah hanya Allah semata. Lalu al-hukmu adalah hukum-hukum syara berupa mahkum fi atau objek hukum yang meliputi al-ahkamul khamsah yang harus ditaati oleh mahkum alaih sebagai subjek hukum atau orang mukallaf yang telah memenuhi syarat. Nah, coba dari kalian ada yang ingin mencoba menyimpulkan dengan bahasa sendiri? Ayo, ada tidak? Ini sebentar lagi bakal keluar ya, nanti masuk lagi ya, pakai link yang sama, yang di grup. Oke.